Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Nisa dan Andreas adalah sepasang kekasih yang baru saja menikah. Di usia pernikahan yang masih seumur jagung, mereka hidup dalam kesederhanaan namun dipenuhi kebahagiaan yang tulus. Meski tak bergelimang harta, cinta dan perhatian yang mereka curahkan satu sama lain menjadi alasan utama senyuman selalu menghiasi hari-hari mereka. Setiap pagi, Nisa memiliki kebiasaan khusus yang ia jalani dengan penuh cinta. Ia bangun lebih awal dari Andreas. Dengan lembut, ia membangunkannya, lalu memastikan sarapan sudah siap sebelum Andreas berangkat kerja. Meski sederhana, makanan buatan Nisa selalu terasa istimewa karena dihidangkan dengan kasih sayang. Selain itu, Nisa punya satu kebiasaan unik yang ia lakukan setiap hari. Ia selalu menyempatkan diri untuk berdandan cantik sebelum Andreas bangun. Meski Andreas sering mengatakan bahwa ia tetap mencintai Nisa apa adanya, tanpa perlu riasan atau pakaian khusus, Nisa merasa berdandan adalah caranya untuk menunjukkan cinta dan usahanya untuk membuat Andreas bahagia. "Andreas, bangun, sayang. Sarapannya sudah siap," bisik Nisa sambil menggoyangkan lembut bahu suaminya. Andreas membuka mata perlahan, disambut senyuman hangat dan wajah Nisa yang selalu tampak berseri. "Kamu cantik sekali pagi ini," kata Andreas dengan suara serak karena baru bangun. Nisa tertawa kecil, merapikan selimut, dan membantu Andreas bersiap-siap untuk memulai harinya. Kehidupan rumah tangga mereka memang sederhana. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang nyaman dengan beberapa tanaman yang dirawat Nisa di halaman. Setiap malam, Andreas sering memuji masakan Nisa, dan keduanya akan duduk bersama di ruang tamu untuk berbincang tentang hari mereka. Andreas selalu kagum pada bagaimana Nisa bisa membuat segala sesuatu terasa begitu indah meski dengan hal-hal yang kecil. Namun, ada rahasia yang Nisa simpan rapat-rapat. Di balik wajah ceria dan penampilannya yang sederhana, Nisa sebenarnya memiliki masa lalu yang tak banyak orang tahu. Ia berasal dari keluarga kaya raya, dan hingga saat ini, ia masih memiliki sebagian kekayaan yang cukup besar. Namun, Nisa memilih untuk menyembunyikan fakta tersebut dari Andreas. Ia ingin cinta mereka tetap murni, tanpa terpengaruh oleh materi atau status sosial. Bagi Nisa, kebahagiaan sejati adalah hidup dengan orang yang mencintai dirinya apa adanya. Dan saat ini, Andreas adalah segalanya bagi Nisa, suami yang tulus, sederhana, dan mencintainya tanpa syarat. Rumah sederhana itu selalu dipenuhi tawa dan kehangatan antara Nisa dan Andreas. Namun, bagi Ibu Endang, mertua Nisa, ada sesuatu yang membuatnya semakin gerah dari hari ke hari. Bagi beliau, menantu perempuan seharusnya rajin membantu pekerjaan rumah, bukan hanya sibuk mempercantik diri dan menikmati hidup tanpa beban. Setiap pagi, Ibu Endang memperhatikan Nisa yang selalu tampil bak tuan putri dengan wajah yang rapi berdandan. Namun, alih-alih mencuci pakaian atau memasak untuk keluarga, Nisa lebih sering sibuk melayani Andreas dengan senyuman lembut dan sapaan manis. Para asisten rumah tangga, Art, yang mengurus semua pekerjaan rumah membuat Nisa tampak terlalu santai di mata mertuanya. Kalau cuma bangunin suami, dandan, terus senyum-senyum aja, siapapun juga bisa, gerutu Ibu Endang sambil menatap ke arah kamar Nisa. Puncaknya terjadi ketika suatu hari, Ibu Endang menemukan setumpuk baju kotor yang belum sempat diambil oleh Art. Beliau menghela napas panjang, kemudian memanggil Nisa ke ruang tamu. "Nisa, Ibu mau ngomong sebentar," ujar Ibu Endang dengan nada yang terdengar ramah tapi menyiratkan nada tegas. "Iya, Bu. Ada apa ya?" tanya Nisa sambil duduk dengan sopan. "Begini, Nak. Ibu ini sudah lama memperhatikan
Rasanya nggak enak kalau harus bilang. Tapi ibu kok merasa kamu ini seperti terlalu nyaman ya? Semua pekerjaan rumah Art yang kerjakan. Kamu itu istri, loh, bukan tamu di rumah ini. Nisa tersentak mendengar perkataan itu, meskipun ia berusaha tetap tersenyum. Tapi, Bu, kan Art sudah mengurus semuanya. Saya juga masak untuk Andreas dan... Ibu Endang memotong dengan cepat. Masak? Hah? Paling kamu cuma goreng telur atau bikin mie instan. Rumah tangga itu perlu kerja keras. Nisa, kamu ini jangan cuma mikirin dandan terus. Cantik aja nggak cukup kalau nggak bisa kerja di rumah. Nisa hanya bisa terdiam. Kata-kata itu seperti menusuknya, meskipun ia tahu Ibu Endang punya maksud baik. Keesokan harinya, Ibu Endang membuat keputusan drastis. Ia memanggil semua Art di rumah itu dan memberhentikan mereka dengan alasan ingin lebih hemat. Tentu saja, alasan sesungguhnya adalah untuk membuat Nisa belajar mengurus rumah tangga sendiri. Nisa, mulai sekarang, kamu yang ambil alih pekerjaan rumah ya? Kata Ibu Endang tanpa basa-basi. Cuci baju, bersihkan rumah, masak, semuanya. Kamu harus belajar jadi istri yang baik. Setelah Ibu Endang memecat para Art, suasana rumah menjadi berbeda. Nisa, yang sebelumnya merasa nyaman dengan keseharian yang harmonis, mulai merasakan tekanan. Tidak hanya dari sang mertua, tetapi juga dari Andreas, suaminya, yang secara mengejutkan setuju dengan keputusan ibunya. Pada awalnya, Nisa mencoba untuk berdialog dengan Andreas. Mas, kenapa kita harus memecat Art? Aku merasa dengan adanya mereka, pekerjaan rumah jadi lebih teratur, dan aku bisa fokus mengurus hal-hal lain. Ucap Nisa dengan hati-hati, berharap Andreas akan mengerti. Namun, Andreas hanya tersenyum tipis dan menanggapi dengan nada lembut tapi tegas. Sayang, aku setuju sama ibu. Bukannya aku nggak menghargai usahamu, tapi kita ini hidup sederhana. Punya Art itu hanya bikin kita boros. Kalau kamu mau belajar mandiri, aku yakin itu akan lebih baik untuk kita ke depannya. Mendengar itu, hati Nisa terasa remuk. Andreas, pria yang selama ini ia pikir selalu berpihak padanya, justru mendukung keputusan yang membuatnya merasa terbebani. Tapi, Mas, pekerjaan rumah itu nggak mudah. Aku belum terbiasa mengurus semuanya sendiri, ujar Nisa dengan nada lirih. Andreas menghela napas dan meraih tangan Nisa. Aku tahu, sayang. Tapi ini demi kebaikan kita. Lagi pula, kamu bisa belajar. Banyak istri di luar sana yang melakukan semuanya sendiri tanpa mengeluh. Aku yakin kamu pasti bisa. Nisa terdiam. Ia ingin membantah, tetapi sorot mata Andreas penuh keyakinan. Dalam hati, ia merasa dilema. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan kenyamanan yang selama ini ada. Namun, di sisi lain, ia tak ingin mengecewakan Andreas, apalagi menciptakan jarak di antara mereka. Sementara itu, Ibu Endang diam-diam merasa puas melihat perubahan sikap Andreas. Baginya, keputusan ini adalah langkah yang tepat untuk menggembleng menantunya agar menjadi lebih layak. Hari pertama tanpa Art terasa seperti mimpi buruk bagi Nisa. Ia harus bangun lebih awal dari biasanya untuk mencuci pakaian, menyapu, dan menyiapkan sarapan. Tugas-tugas itu terasa begitu berat karena ia belum terbiasa. Apalagi ia harus tetap tampil ceria di depan Andreas dan Ibu Endang. Nisa, jangan lupa cuci tirai ruang tamu ya. Sudah lama nggak dicuci? Ujar Ibu Endang sambil menyeruput teh di ruang tengah. Iya, Bu, jawab Nisa dengan senyuman kecil, meski tubuhnya sudah terasa lelah sejak pagi. Malam harinya, ketika Andreas pulang, ia melihat Nisa yang tampak kelelahan. Andreas menghampirinya dan berkata, "Kamu kelihatan capek banget, sayang. Maaf ya, aku jadi ngerasa nggak enak." Namun, Nisa hanya tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Mas. Aku cuma perlu terbiasa." Meski begitu, di dalam hatinya, Nisa merasa berat. Ia bukan tidak mau bekerja keras, tetapi ia merasa keputusan ini terlalu mendadak. Terlebih,
Ia harus berusaha menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Seorang wanita kaya raya yang terbiasa hidup dengan kenyamanan. Hari-hari berlalu, dan Nisa mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Meski lelah, ia tetap berusaha menjaga penampilannya untuk menyenangkan Andreas. Namun, dalam diam, ia mulai memikirkan cara untuk menghadapi situasi ini. Ia tidak ingin menyerah, tetapi ia juga merasa bahwa dirinya tidak dihargai sepenuhnya. Sementara itu, Ibu Endang semakin sering memberikan komentar julid yang membuat Nisa harus menahan diri. Akhirnya kamu belajar juga ya, Nisa. Begini lo rasanya jadi istri yang benar. Jangan cuma cantik doang, tapi nggak bisa apa-apa. Nisa hanya tersenyum tipis, meski hatinya ingin membalas. Baginya, ini adalah ujian kesabaran, dan ia yakin akan ada saatnya ia bisa membuktikan dirinya, bukan hanya sebagai istri yang baik, tetapi juga sebagai seorang wanita yang penuh harga diri. Sejak para Art tidak lagi bekerja di rumah, kehidupan Nisa berubah total. Apa yang sebelumnya terasa ringan dan bahagia, kini menjadi beban yang semakin sulit ia tanggung. Ibu Endang, yang awalnya hanya terlihat kritis, kini mulai memperlakukannya seperti seorang pembantu di rumah sendiri. Nisa, lantai dapurnya kok masih kotor? Baru selesai masak langsung bersihkan dong. Jangan tunggu lama-lama, tegur Ibu Endang dengan nada ketus saat Nisa baru saja selesai memasak makan siang. Iya, Bu. Saya bersihkan sekarang, jawab Nisa dengan senyum kecil, meski hatinya mulai penuh rasa lelah. Hari-hari Nisa kini dipenuhi dengan pekerjaan rumah yang tiada habisnya. Dari pagi hingga malam, ia harus mencuci baju, memasak, membersihkan rumah, dan melayani permintaan Ibu Endang yang seolah tidak ada hentinya. Yang paling menyakitkan adalah sikap Ibu Endang yang terus-menerus memberikan komentar pedas. Masalah mencapai puncaknya pada suatu pagi ketika Andreas terburu-buru pergi kerja dan tidak sempat sarapan. Malam sebelumnya, Nisa sudah kelelahan karena harus lembur membersihkan dapur hingga larut malam. Akibatnya, ia bangun sedikit terlambat, dan sarapan belum selesai saat Andreas hendak berangkat. Andreas, kamu nggak sarapan dulu? Tanya Nisa cemas saat melihat suaminya sudah berdiri di pintu, siap berangkat. Nggak apa-apa, sayang. Aku sarapan di kantor aja. Nanti nggak sempat kalau nunggu, jawab Andreas sambil tersenyum tipis, lalu mencium kening Nisa sebelum pergi. Namun, pemandangan itu langsung memantik kemarahan Ibu Endang. Begitu Andreas keluar rumah, ia langsung mendatangi Nisa di dapur. Nisa, kamu ini gimana sih? Suami mau berangkat kerja kok nggak disiapin sarapan? Kamu itu istri, loh. Tugasmu melayani suami, bukan cuma tidur-tiduran dan dandan doang, bentak Ibu Endang dengan nada tinggi. Nisa terkejut mendengar nada suara itu. Maaf, Bu. Saya tadi bangun sedikit terlambat karena semalam lembur bersih-bersih. Jawabnya dengan suara pelan, mencoba menjelaskan. Lembur? Alasan terus. Istri yang baik itu bangun lebih pagi, bukan malah bikin suami sarapan di luar. Kamu ini nggak becus jadi istri, seru Ibu Endang sambil melipat tangan di dada. Kata-kata itu menghantam hati Nisa seperti belati. Ia berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Sebagai istri, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Andreas, meski kini tugasnya bertambah berat tanpa bantuan Art. Namun, apa yang ia lakukan seolah tidak pernah cukup di mata Ibu Endang. Sejak kejadian itu, hubungan Nisa dan Ibu Endang semakin tegang. Hampir setiap hari ada saja yang menjadi alasan Ibu Endang untuk memarahinya. Masakan yang dianggap kurang enak, pakaian yang terlambat disetrika, hingga hal-hal kecil seperti meja makan yang tidak langsung dibersihkan setelah makan. Di sisi lain, Andreas, yang bekerja dari pagi hingga malam, tidak sepenuhnya menyadari apa yang terjadi di rumah. Ia hanya melihat Nisa yang selalu tersenyum saat menyambutnya pulang, tanpa tahu beban yang dipikul istrinya. Nisa, meskipun hatinya terasa sesak, terus berusaha sabar. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri, ini semua demi Andreas. Aku bisa melewati ini.
Namun, seiring waktu, ia mulai mempertanyakan, sampai kapan ia harus menahan semuanya sendirian? Sementara itu, Ibu Endang semakin merasa berkuasa. Baginya, Nisa hanyalah menantu yang harus dididik agar tahu bagaimana menjadi seorang istri yang benar. Namun, ia tidak tahu bahwa perlakuannya mulai melukai hati Nisa, perlahan tapi pasti. Hingga suatu hari, Nisa tidak sengaja mendengar percakapan Ibu Endang dengan tetangganya di depan rumah. "Itu menantu saya, Mbak. Cantik sih, tapi ya cuma modal tampang. Nggak becus ngurus rumah, apalagi melayani suami. Kasihan anak saya, harus sabar punya istri seperti itu," ujar Ibu Endang dengan nada julid. Nisa berdiri di balik pintu, dadanya terasa sesak. Ia menggigit bibirnya untuk menahan air mata. Tetapi hatinya mulai penuh dengan rasa sakit yang tidak lagi bisa ia abaikan. Ibu Endang semakin merasa Nisa tidak pantas menjadi istri Andreas. Dalam pikirannya, menantunya itu hanyalah wanita manja yang tidak memiliki kualitas sebagai istri sejati. Meski Andreas selama ini terlihat bahagia bersama Nisa, Ibu Endang mulai merancang sebuah rencana besar untuk menyelamatkan masa depan putranya. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Nisa, Ibu Endang mulai mencari calon istri baru untuk Andreas. Pilihannya jatuh pada Stella, putri salah satu teman arisannya. Stella adalah wanita cantik, berpendidikan tinggi, dan berasal dari keluarga terpandang. Baginya, Stella jauh lebih layak menjadi istri Andreas dibandingkan Nisa yang dianggap tidak becus. Rencana Ibu Endang dimulai dengan memperkenalkan Andreas kepada Stella. Suatu hari, ia mengundang Stella dan ibunya untuk makan siang di rumah mereka. Namun, ia sengaja melakukannya saat Andreas sedang libur kerja dan Nisa sedang sibuk di dapur. Tidak tahu apa yang sedang terjadi di ruang tamu. "Andreas, nak, sini duduk. Kenalkan, ini Stella, anaknya Bulina," kata Ibu Endang sambil tersenyum lebar, menyembunyikan niatnya yang sebenarnya. Andreas, yang sedikit bingung, hanya tersenyum sopan. "Oh, halo, saya Andreas," ucapnya sambil berjabat tangan dengan Stella. Stella, yang memang sudah diberitahu oleh ibunya tentang rencana ini, menyambut Andreas dengan penuh antusias. "Senang bertemu denganmu, Mas Andreas. Tante Endang sering cerita tentang Mas," ujarnya dengan nada lembut dan senyum manis yang membuatnya terlihat sempurna di mata siapapun. Andreas merasa ada sesuatu yang aneh dari pertemuan ini, tetapi ia memilih untuk tidak banyak bertanya. Setelah beberapa saat, Ibu Endang mulai menyisipkan pembicaraan yang lebih serius. "Stella ini pintar, nak. Dia baru saja selesai kuliah di luar negeri. Selain cantik, dia juga pandai masak dan mengurus rumah. Pokoknya, wanita idaman," ujar Ibu Endang sambil melirik Andreas dengan penuh arti. Andreas terdiam, merasa tidak nyaman dengan arah pembicaraan ibunya. "Bu, maksudnya apa sih? Aku kan sudah menikah sama Nisa. Nggak ada alasan buat aku kenal lebih jauh sama Stella." Namun, Ibu Endang tidak menyerah. "Nak, kamu itu harus berpikir panjang. Nisa itu ya, ibu nggak mau bilang dia nggak baik. Tapi lihat sendiri, kan? Dia nggak bisa masak tepat waktu, rumah sering berantakan, dan kamu bahkan sering nggak sarapan. Kalau kamu punya istri yang lebih bisa diandalkan, hidup kamu pasti lebih mudah." Andreas menghela napas panjang. "Bu, aku nggak pernah merasa Nisa nggak cukup. Dia sudah berusaha keras, dan aku cinta dia. Bu, tolong jangan paksa aku." Namun, Ibu Endang tetap bersikeras. "Cinta aja nggak cukup, Andreas. Pernikahan itu butuh keseimbangan. Ibu cuma minta kamu kasih kesempatan. Dekat sama Stella dulu, siapa tahu kamu sadar kalau kamu bisa dapat yang lebih baik." Andreas menggeleng pelan. "Bu, ini nggak adil buat Nisa." Namun, tekanan dari Ibu Endang tidak berhenti di situ. Setiap kali Andreas pulang kerja, Ibu Endang terus membicarakan Stella, mencoba meyakinkannya bahwa menikah lagi adalah keputusan yang bijak. "Andreas, kamu pikirkan baik-baik.
Nisa itu terlalu manja. Hidup kamu jadi lebih berat karena dia. Kalau kamu punya istri seperti Stella, semuanya akan lebih mudah, ujar Ibu Endang pada suatu malam. Pada titik ini, Andreas mulai merasa lelah dengan desakan ibunya. Meskipun ia mencintai Nisa, keraguan perlahan muncul di hatinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar pilihannya untuk menikahi Nisa adalah keputusan yang tepat? Sementara itu, Nisa sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia tetap berusaha menjalankan perannya sebagai istri yang baik. Meski semakin lelah dengan beban yang terus bertambah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya, yang selama ini ia percayai sepenuh hati, kini mulai dipengaruhi oleh rencana ibunya. Ketika Andreas akhirnya bertemu lagi dengan Stella di sebuah acara yang diatur oleh Ibu Endang, ia mulai melihat sisi lain dari wanita itu. Stella memang menarik, ramah, dan sangat berbeda dari Nisa. Awalnya, Andreas hanya menuruti permintaan ibunya untuk bertemu Stella demi menghormatinya. Tapi semakin sering mereka bertemu, ada sesuatu tentang Stella yang tidak bisa ia abaikan. Stella bukan hanya cantik, tetapi ia juga cerdas, penuh perhatian, dan memiliki cara berbicara yang membuat Andreas merasa dihargai. Ia seperti angin segar dalam hidup Andreas yang akhir-akhir ini penuh tekanan. Stella, di sisi lain, juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali bersama Andreas. Pria itu tampak dewasa, tenang, dan penuh kasih sayang meskipun ia tahu bahwa Andreas sudah memiliki istri. Namun, hati tidak bisa dibohongi, dan ia mulai jatuh cinta pada Andreas tanpa bisa menghindar. Suatu sore, setelah pertemuan yang diatur oleh Ibu Endang, Stella dan Andreas berjalan-jalan di taman kota. Daun-daun berguguran di sekitar mereka, dan matahari mulai tenggelam, menciptakan langit jingga yang indah. "Mas Andreas, aku senang bisa kenal Mas," ujar Stella, memecah keheningan di antara mereka. Andreas menoleh, melihat senyum lembut Stella yang membuat hatinya bergetar. "Aku juga, Stella. Kamu selalu bikin suasana jadi lebih tenang." Mereka berhenti di sebuah bangku taman, duduk berdampingan sambil menikmati pemandangan matahari terbenam. Andreas biasanya tipe pria yang tegas dan rasional, tetapi saat ini ia merasakan sesuatu yang sulit ia kendalikan. Ia tahu, perasaannya terhadap Stella adalah sesuatu yang tidak seharusnya ia miliki. Tetapi semakin ia mencoba melawan, semakin ia terjebak. "Mas Andreas," kata Stella pelan sambil menatap matanya. "Aku tahu aku nggak seharusnya dekat sama Mas. Tapi, aku nggak bisa bohong sama perasaanku sendiri." Andreas terdiam, menatap dalam mata Stella yang berbinar. Ia merasa seolah melihat bagian dari dirinya yang hilang selama ini. "Stella, aku juga bingung sama apa yang aku rasakan. Aku nggak mau menyakiti siapapun, tapi kamu membuatku merasa hidup lagi." Angin sore berhembus pelan, membawa kehangatan yang aneh di antara mereka. Tanpa disadari, jarak di antara mereka semakin dekat. Andreas merasakan detak jantungnya berpacu, dan tanpa banyak berpikir, ia mengulurkan tangan, menyentuh lembut tangan Stella yang tergeletak di bangku. Stella tidak menarik tangannya, malah membiarkan jemarinya menyatu dengan Andreas. "Aku nggak tahu ini benar atau salah, Mas. Tapi aku bahagia saat bersama Mas," bisiknya lirih. Andreas mengangguk pelan. "Aku juga, Stella. Tapi aku takut melukai Nisa." Mendengar nama itu, Stella menunduk. "Aku nggak ingin jadi alasan seseorang terluka, Mas. Tapi apa yang harus kita lakukan kalau perasaan ini nggak bisa hilang?" Andreas tidak menjawab. Ia hanya memandang Stella dalam-dalam, mencoba menemukan jawaban yang bahkan ia sendiri tidak tahu. Saat itu, dunia seolah berhenti. Hanya ada mereka berdua, dikelilingi oleh senja yang memerah. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dalam. Andreas dan Stella mulai sering bertemu, tidak hanya karena dorongan Ibu Endang, tetapi juga karena mereka saling merindukan. Mereka pergi ke tempat-tempat yang jauh dari keramaian,
Menikmati setiap momen kebersamaan tanpa harus memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada suatu malam yang dingin, Andreas mengantar Stella pulang setelah makan malam bersama. Saat mereka tiba di depan rumah Stella, Andreas berhenti dan memandangnya dengan penuh keraguan. "Stella, aku tahu kita nggak bisa terus begini, tapi aku nggak bisa berhenti mencintaimu," ucap Andreas dengan suara serak. Stella menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Mas Andreas, aku juga nggak bisa. Tapi aku tahu, ini semua salah. Kita nggak mungkin bahagia kalau ada orang lain yang tersakiti." Andreas mendekat, menangkup wajah Stella dengan kedua tangannya. "Aku nggak tahu harus bagaimana, tapi aku janji akan mencari jalan keluar untuk kita." Seketika, Stella memeluk Andreas erat. Dalam keheningan malam itu, hanya detak jantung mereka yang berbicara. Namun, di balik momen romantis itu, ada bayang-bayang Nisa yang tidak bisa diabaikan. Andreas tahu, ia sedang berdiri di persimpangan hidupnya. Hatinya terbagi antara cinta yang tulus pada Nisa dan gairah yang tak terelakkan dengan Stella. Sementara itu, Stella mencoba menahan perasaannya, meskipun hatinya sudah sepenuhnya terikat pada pria yang tidak seharusnya ia cintai. Hari demi hari, Nisa mulai merasakan ada yang berbeda dalam sikap Andreas. Suaminya yang dulu selalu penuh perhatian, kini semakin jauh. Selalu pulang larut malam, jarang menghabiskan waktu bersama, dan seringkali tampak gelisah jika Nisa mengajaknya berbicara tentang sesuatu yang lebih pribadi. Nisa merasa seperti ada yang disembunyikan, dan perasaan tidak enak itu semakin mengganggunya. Beberapa kali, ia mendapati Andreas menerima pesan-pesan singkat yang selalu segera disembunyikan begitu Nisa mendekat. Bahkan, saat ia bertanya tentang pekerjaan atau hal lainnya, Andreas selalu memberikan jawaban yang singkat dan cenderung menghindar. Semakin lama, kecurigaan Nisa semakin kuat. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya. Suatu malam, ia menemukan sepucuk surat dari sebuah restoran yang ternyata merupakan tempat makan yang pernah dikunjungi bersama Stella. Ini semakin menambah rasa curiga di hatinya. "Nisa, kenapa kamu sibuk banget ngikutin aku? Aku cuma capek kerja. Nggak ada yang aneh," kata Andreas suatu malam, terlihat kesal saat Nisa bertanya tentang surat tersebut. Tapi Nisa tidak bisa menahan perasaan curiganya. Malam itu, ia memutuskan untuk menanyakan langsung pada Andreas, meskipun ia tahu ini bisa berujung pada konflik besar. "Mas Andreas," ucap Nisa dengan suara yang sedikit gemetar, mencoba menahan perasaan yang sudah semakin memuncak. "Apa yang terjadi? Kamu nggak seperti dulu. Aku merasa ada yang disembunyikan dari aku. Apa kamu sedang ada hubungan dengan orang lain?" Andreas terdiam sejenak, wajahnya terlihat gelap. Ia menatap Nisa dengan tatapan tajam yang membuat jantung Nisa berdegup kencang. "Kamu ngomong apa sih, Nisa? Kamu pikir aku tega selingkuh?" Nisa merasa hatinya tersentak mendengar perkataan suaminya. Ia tidak pernah ingin menuduh tanpa bukti, tetapi perasaan ini sudah tidak bisa ia tahan lagi. "Mas, aku cuma merasa ada yang aneh. Kamu sering pulang terlambat, selalu menghindar saat aku ingin bicara, dan kamu juga nggak pernah terbuka seperti dulu." Andreas bangkit dari tempat duduk. Suaranya kini mulai meninggi. "Kamu nggak ngerti apa-apa, Nisa. Aku cuma sibuk dengan kerjaan, jadi jangan bikin masalah yang nggak ada. Aku nggak selingkuh, tapi kamu terus saja mencurigai aku." Nisa merasa air matanya sudah menggenang di pelupuk mata, tapi ia menahannya. "Kenapa kamu marah, Mas? Aku cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku masih suami istri sama kamu, bukan? Kenapa aku nggak boleh tahu apa yang terjadi di hidupmu?" Andreas semakin menggebu, dan suaranya terdengar seperti menggeram. "Karena kamu terlalu banyak tanya. Aku butuh ruang, Nisa. Kamu nggak paham aku. Kamu cuma sibuk mikirin hal-hal nggak penting. Coba deh lihat diri kamu sendiri, Nisa. Selalu cemas, selalu curiga, malah kayak jadi detektif pribadi. Apa aku nggak boleh punya waktu sendiri?"
Nisa mundur langkah, hatinya terasa sakit mendengar kata-kata Andreas yang seperti pisau tajam. Jadi kamu marah karena aku peduli sama kamu? Aku nggak paham, Mas. Dulu, kita bisa berbicara tentang apa saja, kita bisa berbagi segalanya. Tapi sekarang, semua itu hilang dan aku merasa sangat sendirian. Air mata Nisa akhirnya jatuh, meskipun ia mencoba keras untuk menahannya. Andreas memandangnya dengan rasa kesal yang semakin memuncak. Ia ingin berbicara, menjelaskan, tetapi amarahnya malah lebih kuat. Ia merasa disudutkan, dan kecurigaan Nisa membuatnya merasa tidak dihargai. Apa kamu mau aku tinggalin kamu karena kamu terus mencurigai aku? Kamu gak ngerti apa yang aku hadapi di sini. Coba pikirkan diri kamu sendiri sebelum terus-terusan berprasangka buruk. Bentak Andreas, lalu pergi meninggalkan Nisa yang masih terpaku di tempatnya. Nisa hanya bisa terdiam, hatinya terasa hancur. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ia hanya ingin kebenaran, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup suaminya. Namun, Andreas malah menjahinya lebih jauh lagi. Malam itu, Nisa tidak bisa tidur. Matanya terus memandang ke arah tempat tidur mereka yang kosong. Tempat yang dulu selalu dipenuhi dengan tawa dan kebersamaan. Ia merasa seperti kehilangan dirinya sendiri dalam rumah yang dulu penuh cinta. Pagi hari berikutnya, Andreas kembali keluar rumah tanpa banyak bicara. Nisa mencoba menahan emosinya, namun kecurigaan dan rasa sakit itu semakin menyesakkan dadanya. Bagaimana bisa suaminya begitu marah tanpa memberikan penjelasan? Apakah dia benar-benar bersalah? Ataukah Nisa hanya terlalu sensitif? Namun, perasaan di dalam hati Nisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Ia mulai merasakan bahwa Andreas bukan hanya sekadar sibuk dengan pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik sikapnya yang semakin jauh. Malam itu, Nisa memutuskan untuk mengikuti Andreas tanpa sepengetahuannya. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Meski itu berarti ia harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Nisa merasa kegelapan menguasai hatinya saat ia berdiri di depan pintu rumah Stella. Tak jauh dari apartemen yang sering dikunjungi Andreas. Hujan rintik-rintik mengguyur, namun Nisa merasa udara di sekitarnya terasa panas, membakar setiap langkah yang diambilnya. Setelah beberapa hari mengikuti Andreas secara diam-diam, ia akhirnya menemukan bukti yang tak terbantahkan. Andreas telah mengkhianatinya. Nisa menyadari bahwa segala kecurigaannya selama ini bukan hanya ketakutan belaka. Suaminya, yang dulu begitu setia, kini telah terjebak dalam pelukan seorang wanita lain. Dan yang lebih menyakitkan lagi, wanita itu adalah Stella, karyawannya, yang selalu tampak ramah dan penuh perhatian saat bertemu dengan Nisa. Saat itu, Nisa berdiri di depan rumah Stella, tangan terlipat erat di dada, menahan gelora amarah yang ingin meledak. Ia tahu ia harus berhati-hati. Jika ia langsung melabrak keduanya sekarang, mungkin hanya akan membuat semuanya lebih buruk. Tetapi hati Nisa yang terluka begitu dalam, meronta-ronta, ingin membongkar kebohongan yang selama ini disembunyikan. Jantung Nisa berdegup kencang. Setiap detaknya terasa seperti pukulan yang menghantam jantungnya. Ia bisa membayangkan wajah Andreas, yang dulu penuh cinta dan perhatian, kini tersenyum manis pada wanita lain yang bukan dirinya. Dia memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan diri. Jangan terburu-buru, Nisa. Semua ini harus diungkap dengan cara yang benar. Nisa meraih ponselnya dan membuka pesan-pesan yang selama ini ia simpan dari Andreas. Ada pesan-pesan yang terhapus, namun ada juga pesan-pesan yang sempat terdeteksi. Semua mengarah pada satu kebenaran yang tak bisa dibantah. Andreas sering menghabiskan waktu bersama Stella, bahkan beberapa kali berpura-pura bekerja lembur padahal mereka bertemu di luar kota. Nisa mulai merancang strategi, merencanakan langkah berikutnya. Ia tidak ingin bertindak gegabah dan merusak segalanya dengan amarah yang tidak terkendali. Ia ingin Andreas merasakan betapa sakitnya dikhianati, tanpa harus meledak-ledak. Hari demi hari, Nisa merasa semakin terasing dalam rumah yang dulu penuh cinta.
Andreas, suaminya, semakin sering pergi tanpa memberi penjelasan, dan hubungan mereka semakin renggang. Tidak hanya itu, Bu Endang, ibu mertuanya, semakin menjadi-jadi dalam meremehkan Nisa, memperlakukan dirinya seperti orang luar dalam rumah itu. Semua ini membuat Nisa semakin merasa terpojok. Suatu sore, setelah pulang dari sebuah pertemuan dengan rekan-rekannya, Nisa mendapati Bu Endang sedang duduk di ruang tamu, berbicara dengan penuh semangat. Di sebelahnya ada beberapa undangan makan malam, tampaknya undangan dari bos besar perusahaan tempat Andreas bekerja. Bu Endang melirik Nisa dengan pandangan penuh arti, senyum yang mengandung kemenangan. "Nisa, lihat ini," ujar Bu Endang sambil mengangkat undangan dengan bangga. Andreas dan Stella diundang makan malam bersama bos perusahaan mereka. "Aku dengar mereka ingin memberi penghargaan untuk prestasi Andreas. Mungkin dia akan naik jabatan. Dan siapa tahu, mungkin mereka juga akan segera menikah." Nisa merasa seolah ada palu yang menghantam kepalanya. Kata-kata itu begitu menusuk, dan ia bisa merasakan deru darah di telinganya. "Apa kamu bilang Andreas dan Stella akan menikah?" tanya Nisa pelan, berusaha menahan amarah yang mulai menggelegar. "Ya, itu yang ku dengar. Bos mereka tampaknya sangat mengapresiasi Stella. Dan jelas, Stella jauh lebih pantas untuk Andreas. Dia lebih muda, lebih cantik, dan lebih cerdas. Sementara kamu..." Bu Endang menghentikan kalimatnya sejenak, lalu melanjutkan dengan nada penuh sindiran. "Kamu cuma wanita biasa, Nisa. Apa yang kamu bisa lakukan untuk Andreas? Kamu pikir bisa membuatnya bahagia seperti yang Stella lakukan?" Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Endang seperti pisau yang menancap dalam hati Nisa. Nisa menahan napas, berusaha tetap tenang meskipun hatinya seolah hancur dalam sekejap. "Aku tidak tahu apa yang terjadi di kepala kamu, Bu Endang," ujar Nisa dengan suara rendah, hampir terdengar seperti bisikan. "Tapi kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya. Kamu tidak tahu apa yang sudah aku berikan untuk keluarga ini." Bu Endang tertawa sinis, seolah apa yang dikatakan Nisa adalah omong kosong. "Oh, aku tahu kamu pasti akan berkata begitu. Tapi kenyataannya adalah, Andreas butuh seseorang yang bisa menemaninya naik ke puncak. Bukan hanya wanita yang duduk di rumah dan mengurus segala sesuatu seperti seorang pembantu." Nisa merasa sakit yang luar biasa mendengar kata-kata itu, tapi ia berusaha menahannya. "Saya mungkin tidak sempurna, Bu Endang, tapi saya tahu, saya telah memberikan yang terbaik untuk keluarga ini. Saya mungkin bukan seperti Stella, tetapi saya adalah diri saya sendiri." Bu Endang tidak memperdulikan perasaan Nisa. Ia melanjutkan, "Andreas butuh wanita yang bisa mendukungnya dalam karir dan hidupnya, bukan hanya di rumah saja. Dan Stella, dia adalah orang yang tepat. Aku yakin, mereka akan segera menikah. Semua orang tahu dia lebih pantas menjadi istrinya daripada kamu." Mendengar kata-kata itu, seolah dunia berhenti berputar bagi Nisa. Ia bisa merasakan kebohongan yang sudah begitu lama berakar, semakin dalam di dalam hatinya. Bu Endang tidak tahu apa yang terjadi antara dia dan Andreas, betapa ia telah berjuang, bertahan, dan melawan semua rintangan demi keluarga ini. Tetapi, semua itu seolah tidak ada artinya bagi Bu Endang yang hanya melihat segalanya dari luar, dari penampilan, dari apa yang tampak di permukaan. "Jangan terlalu cepat menilai seseorang, Bu Endang," kata Nisa akhirnya, dengan nada yang lebih tegas. "Terkadang, yang terlihat sempurna bukanlah yang terbaik." Namun, Bu Endang hanya tersenyum puas. "Kita lihat saja nanti. Andreas akan segera memutuskan siapa yang layak bersanding dengannya." Nisa merasa hatinya terluka lebih dalam daripada sebelumnya. Namun, ia tahu, dia tidak bisa membiarkan dirinya terus terperosok dalam permainan Bu Endang. Ia harus menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, bahwa ia bukan sekadar wanita yang bisa diremehkan begitu saja. Acara makan malam di restoran mewah itu penuh dengan tawa dan canda. Suasana yang awalnya terlihat hangat dan penuh kebahagiaan,
dipenuhi dengan keakraban antara Andreas, Stella, dan Bu Endang. Mereka duduk bersama di meja yang besar, menikmati hidangan lezat, berbicara dengan penuh keceriaan seolah dunia hanya milik mereka bertiga. Nisa yang baru saja tiba di restoran itu, berdiri di pintu masuk, tertegun sejenak saat melihat pemandangan tersebut. Andreas tertawa lepas, tangannya sesekali menyentuh tangan Stella dengan penuh kemesraan. Stella, dengan senyum manisnya, menatap Andreas dengan penuh perhatian, seolah ia adalah wanita yang paling penting dalam hidupnya. Nisa merasa hatinya hancur berkeping-keping melihat pemandangan itu. Dia ingin berbalik dan pergi, tapi sebuah perasaan aneh menghalanginya. Ia tahu, untuk sekali ini, dia harus menghadapi kenyataan, meskipun itu menyakitkan. Tanpa disadari, Bu Endang yang sedang berbicara dengan Stella, tiba-tiba menoleh ke arah pintu dan melihat Nisa yang berdiri kaku di sana, memandang mereka dengan mata penuh luka. Pandangan Bu Endang langsung tajam. Ia mendelik dengan penuh kemarahan, seolah-olah Nisa adalah pengacau yang tak seharusnya ada di sana. "Hei, kamu!" teriak Bu Endang, suaranya menggelegar, mengalihkan perhatian semua orang di meja itu. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tahu diri, kan? Ini bukan tempat buat kamu." Semua mata kini tertuju pada Nisa. Andreas menoleh dengan cemas, mencoba menahan rasa tidak nyaman yang mulai muncul. Sementara Stella tampak bingung, tidak mengerti mengapa Nisa tiba-tiba muncul begitu saja. Nisa, meskipun hatinya penuh dengan kesakitan dan amarah, berusaha tetap tenang. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum menjawab. Tetapi, sebelum ia sempat berkata, Bu Endang sudah lebih dulu melanjutkan kata-katanya dengan nada penuh penghinaan. "Kamu itu istri yang tidak tahu diri, Nisa," teriak Bu Endang, dengan nada yang penuh kepahitan. "Kamu datang ke acara ini yang jelas-jelas bukan untukmu. Ini pesta yang diadakan untuk anakku dan Stella. Jadi, kenapa kamu muncul di sini dan berniat mempermalukan Andreas?" Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Endang seperti tamparan yang terasa sangat pedih. Nisa bisa merasakan semua mata memandangnya. Ada yang penuh penasaran, ada yang tampak terkejut, dan ada juga yang terkesan geli melihat situasi ini. Tapi satu hal yang pasti, Nisa merasa dihina dengan sangat terbuka di depan orang-orang yang seharusnya menghormatinya. Andreas, yang sebelumnya tampak cemas, akhirnya berdiri dan menatap Nisa dengan pandangan datar. "Nisa, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu datang ke sini? Kamu tidak diundang," katanya. Suaranya terkesan tegas, tetapi di dalam hati Nisa bisa merasakan ada rasa bersalah yang terpendam di dalam dirinya. Namun, Nisa tetap diam. Ia tidak ingin lagi menjelaskan apapun kepada Andreas, atau kepada siapapun. Semua kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa sia-sia di hadapan mereka yang sudah menutup telinga dan hati. Semua yang Nisa lakukan sejak awal, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, untuk mempertahankan cinta, terasa seperti tidak berarti di mata mereka. Bahkan, di mata ibu mertuanya sendiri, Bu Endang melanjutkan makian dengan penuh keangkuhan. "Kamu pikir dengan datang ke sini kamu bisa memalukan anakku? Menjijikkan sekali. Kamu sudah tak pantas menjadi istri Andreas. Kalau kamu memang wanita yang tahu diri, kamu harusnya malu dan pergi dari sini. Tapi mungkin kamu hanya bisa mempermalukan diri sendiri di sini." Suasana di sekitar mereka semakin canggung, dan Nisa bisa merasakan tatapan semua orang yang tidak sabar menunggu reaksi berikutnya. Namun, ia memilih untuk tetap diam. Bukannya tidak mampu membela diri, tapi Nisa merasa segala perkataan yang keluar dari mulut Bu Endang dan Andreas tidak lagi berarti. Semua yang ada di sana merasa terkejut dengan reaksi Nisa yang tidak melawan. Mereka tidak tahu apa yang sedang dirasakan Nisa. Apa yang mereka lihat hanyalah seorang wanita yang datang ke sebuah pesta tanpa undangan, tanpa niat yang jelas, dengan wajah penuh ketegaran. Suasana di dalam gedung mewah itu begitu megah. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit berkilauan dengan elegan,
Sementara tamu-tamu terhormat yang mengenakan busana formal berkumpul, menikmati minuman dan percakapan santai. Nisa berdiri di tengah keramaian itu, mengenakan gaun malam yang menawan. Wajahnya dipenuhi ketenangan yang sulit dipahami oleh siapapun yang hadir. Namun, di balik senyumannya yang anggun, Nisa menyimpan sebuah rencana yang akan mengubah segalanya. Tanpa sepengetahuan Bu Endang, Andreas, atau Stella, Nisalah yang mengundang mereka semua ke acara tersebut. Sebuah acara formal yang diadakan untuk menghormati keberhasilan perusahaan yang Nisa miliki selama ini. Sebuah perusahaan yang selama ini tersembunyi di balik layar, sebuah kerajaan bisnis yang ia bangun dengan kerja keras. Jauh dari mata mereka yang selama ini meremehkan dirinya. Nisa menyaksikan ketiga orang yang paling berpengaruh dalam hidupnya itu memasuki ruangan. Andreas, dengan senyum semanis biasanya, tampak tampan dan elegan dalam setelan jasnya. Di sampingnya, Bu Endang berjalan dengan angkuh, matanya berbinar seolah datang ke acara penting yang akan memberi dampak besar bagi keluarga mereka. Stella, wanita muda yang penuh pesona, tampak anggun dengan gaun malamnya. Matanya memandangi sekeliling ruangan dengan rasa kagum, seolah ia merasa berada di dunia yang berbeda dari tempat asalnya. Namun, mereka semua belum tahu apa yang akan terjadi malam ini. Saat mereka berjalan masuk, Nisa memberi isyarat kepada asisten pribadinya, yang sudah siap dengan rencana besar ini. Asisten Nisa, seorang pria berpenampilan profesional, dan tampak seperti seorang CEO yang sukses, mendekati mikrofon di atas panggung dengan langkah percaya diri. Ia menarik perhatian seluruh tamu dengan menyapa mereka, lalu meminta perhatian untuk mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam acara formal kami malam ini. Saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa. Seorang wanita yang telah berhasil mengubah wajah dunia bisnis ini. Suaranya menggema di seluruh ruangan, mencuri perhatian semua orang, termasuk Andreas, Bu Endang, dan Stella yang tampak bingung. Dia adalah CEO dan pemilik perusahaan ini, yang selama ini tidak banyak diketahui oleh publik. Tanpa lebih banyak basa-basi, izinkan saya memperkenalkan, Miss Nisa. Seketika itu juga, semua mata beralih ke arah Nisa yang sedang berdiri di tengah ruangan, dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Ketika dia melangkah maju dengan anggun, ruangan yang awalnya penuh dengan percakapan berubah menjadi sunyi. Semua orang terdiam, menanti penjelasan lebih lanjut. Asisten Nisa melanjutkan dengan penuh percaya diri. Selamat datang, Miss Nisa, pemilik perusahaan terbesar yang telah berhasil mengembangkan bisnis ini jauh melebihi apa yang orang lain bayangkan. Selama ini, dia menjaga identitasnya sebagai wanita kaya raya dan pebisnis sukses, dengan tujuan menjaga privasinya. Namun malam ini, dia memilih untuk berbagi sedikit cerita tentang dirinya dan perusahaan ini dengan Anda semua. Di atas panggung, Nisa berdiri tegak, matanya bertemu dengan mata Andreas, Bu Endang, dan Stella yang kini tampak tergengang. Wajah Bu Endang berubah pucat, dan ia menatap Nisa dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Andreas tampak kaku, mulutnya terbuka sedikit, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Sementara Stella, yang semula tampak penuh percaya diri, kini tampak terkejut dan terbata-bata. Nisa melanjutkan, berbicara dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Malam ini, saya ingin semua orang tahu siapa saya sebenarnya. Saya adalah Nisa, seorang wanita yang telah bekerja keras untuk membangun sesuatu yang tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga memberi dampak bagi banyak orang. Saya tidak perlu menjelaskan semuanya kepada mereka yang tidak ingin tahu. Tetapi saya rasa malam ini adalah waktu yang tepat untuk memberitahukan siapa saya yang sebenarnya. Suasana hening sejenak. Semua orang yang ada di ruangan itu masih terdiam. Beberapa di antara mereka berbisik di antara sesama, berusaha memahami situasi yang terjadi. Namun, bagi Nisa, ini adalah saatnya untuk mengungkapkan semuanya. Stella, yang awalnya tak tahu apa-apa, akhirnya membuka mulutnya dengan suara gemetar.
Saya tidak tahu," katanya, tampak bingung dan panik. Wajahnya berubah menjadi merah karena malu, dan dia dengan cepat menundukkan kepala. Saya benar-benar tidak tahu. Maafkan saya, Nisa." Nisa hanya tersenyum tipis, namun di balik senyuman itu, ada rasa kebanggaan yang tak bisa ia sembunyikan. Stella, yang sebelumnya begitu angkuh dan memandang rendah dirinya, kini terlihat seperti wanita yang sangat malu. Namun, reaksi yang paling mengejutkan datang dari Bu Endang dan Andreas. Bu Endang, yang selalu meremehkan Nisa, tampak kehilangan kata-kata. Wajahnya memucat, matanya membelalak, seolah tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Andreas, yang selama ini ia pikir sebagai suaminya yang penuh cinta, tampak terdiam, wajahnya seperti batu. Seolah kata-kata yang diucapkan oleh asisten Nisa barusan membuat seluruh dunia yang selama ini ia kenal runtuh begitu saja. "Jadi ini semua yang kamu sembunyikan," kata Bu Endang akhirnya. Suaranya bergetar. "Kamu wanita kaya raya, CEO besar, dan selama ini kamu biarkan kami berpikir kamu hanya seorang wanita biasa yang tidak tahu apa-apa." Nisa menatap ibunya dengan tatapan tegas namun penuh pengertian. "Saya tidak pernah merasa perlu menjelaskan siapa saya kepada siapapun, Bu Endang. Tapi malam ini, saya rasa sudah waktunya. Saya lebih dari sekadar istri yang bisa diremehkan begitu saja." Andreas yang sejak tadi diam, akhirnya membuka mulut. "Nisa, kenapa tidak memberitahuku sejak awal? Kenapa kamu harus sembunyikan semuanya?" Nisa menatap suaminya dengan mata penuh amarah yang tertahan. "Karena saya tahu, Andreas, jika saya memberitahumu dulu, saya tak akan pernah dianggap serius. Kamu lebih memilih untuk mengikuti ibu dan Stella, daripada melihat siapa saya sebenarnya." Di ruangan yang penuh kejutan dan kebingungan itu, Nisa merasakan sesuatu yang luar biasa. Penghinaan yang selama ini ia terima, kini berbalik menjadi kekuatan yang tak terhingga. Malam ini, ia tidak hanya mengungkapkan identitasnya, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi mereka yang meremehkan dan menganggap dirinya tak berarti. Suasana di gedung mewah itu kini dipenuhi dengan ketegangan yang tak bisa dihindari. Setelah mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya, Nisa berdiri tegak di atas panggung. Wajahnya tenang namun penuh kekuatan. Semua mata kini tertuju padanya, menunggu langkah selanjutnya. Kecanggungan yang sebelumnya menyelimuti ruangan itu berubah menjadi ketegangan yang mencekam. Nisa menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa malam ini adalah saat yang menentukan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depannya dan keputusan hidup yang tak bisa lagi ia tunda. Dengan penuh percaya diri, ia memulai pidatonya. "Saya tahu ini semua mengejutkan bagi kalian, terutama bagi mereka yang selama ini menganggap saya hanyalah seorang wanita biasa, istri dari Andreas yang tak punya apa-apa. Tapi kenyataannya, saya lebih dari itu. Saya bersembunyi bukan karena saya takut atau malu, tetapi karena saya mencari sesuatu yang jauh lebih berharga, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan harta atau status. Saya mencari cinta yang tulus, penghormatan yang sejati, dan kesetiaan yang tidak bisa dibeli oleh apapun." Suara Nisa bergema di seluruh ruangan, membuat setiap kata-katanya terasa berat dan penuh makna. Semua tamu di sana terdiam, memperhatikan dengan seksama. Bu Endang, yang masih terguncang oleh pengungkapan identitas Nisa, kini terlihat semakin gelisah. Andreas, yang duduk di kursinya dengan wajah tegang, tampak tidak tahu harus berkata apa. Sementara Stella, yang sebelumnya penuh percaya diri, kini menundukkan kepala dengan wajah merah karena malu. Nisa melanjutkan, matanya kini mengarah langsung ke Andreas dan Stella. "Namun, saya tidak menemukan itu semua dalam pernikahan saya. Saya tidak menemukan cinta dalam diri suami saya. Saya tidak menemukan rasa hormat. Saya tidak menemukan kesetiaan yang saya dambakan." Semua orang terdiam. Andreas, yang sebelumnya masih berusaha terlihat tegar, kini terlihat kaku. Bu Endang semakin gelisah, matanya tak bisa berpaling dari putranya yang duduk terdiam. Sementara Stella,
Meskipun terlihat malu, tidak bisa menghindari pandangan Nisa yang menusuk. Selama ini saya mendiamkan, saya menahan diri. Tapi malam ini, saya akan mengatakan kebenaran yang sudah saya simpan begitu lama. Saya tahu tentang perselingkuhan kalian, Andreas dan Stella. Lanjut Nisa dengan suara yang semakin tegas, penuh keyakinan. Saya tahu kalian telah merusak kepercayaan saya. Tidak ada yang lebih menghancurkan hati seorang istri selain mengetahui bahwa suaminya lebih memilih wanita lain. Nisa menatap Andreas dengan mata yang penuh amarah, namun juga penuh kesedihan. Kamu, Andreas, adalah suamiku. Tapi kenyataannya, kamu lebih memilih untuk berjalan bersama Stella. Kamu lebih memilih untuk bersembunyi di balik kebohongan dan pengkhianatan. Dan itu membuatku sadar bahwa pernikahan kita tidak lagi bisa diselamatkan. Stella, yang sebelumnya merasa malu, kini tampak bingung, tidak tahu harus berkata apa. Bu Endang menatap Nisa dengan penuh kecemasan, dan mulai berbicara dengan suara bergetar. Nisa, tolong jangan hancurkan semuanya. Ini adalah keluarga kita. Andreas adalah anakku, kamu adalah menantuku. Kenapa harus seperti ini? Suaranya penuh dengan permohonan, hampir terdengar putus asa. Namun Nisa tidak terpengaruh. Matanya tetap tajam, seolah tak memberi ruang bagi keraguan. Saya sudah memutuskan, Bu Endang. Tidak ada yang akan mengubah keputusan saya. Saya tidak akan mempertahankan pernikahan ini tanpa cinta, tanpa penghormatan, dan tanpa kesetiaan. Saya lebih baik hidup sendiri, dengan harga diri saya yang utuh, daripada terus berada dalam pernikahan yang sudah mati. Andreas tampak terguncang, matanya bertemu dengan mata Nisa, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Ada penyesalan di sana, tapi terlambat. Nisa sudah terlalu jauh melangkah. Kamu selalu berkata kamu mencintaiku, Andreas, lanjut Nisa, suaranya semakin bergetar. Tapi cintamu ternyata hanya untuk wanita lain. Cinta yang kamu janjikan padaku adalah sebuah kebohongan. Dan saya tidak bisa hidup dalam kebohongan itu lagi. Dengan langkah pasti, Nisa mengeluarkan dokumen yang telah disiapkan sebelumnya. Ini adalah surat gugatan cerai saya. Saya akan mengajukan cerai, dan saya tidak akan mundur dari keputusan ini. Bu Endang terbelalak, hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengar. Nisa, tolong jangan lakukan ini. Kamu tidak bisa begitu saja menghancurkan kehidupan anakku. Kami sudah lama bertahan. Kami sudah melalui banyak hal. Kamu harus bisa bertahan. Nisa menggelengkan kepala dengan lembut, namun mantap. Saya tidak bisa bertahan dalam kebohongan. Bu Endang. Tidak ada yang bisa dipertahankan jika tidak ada lagi kepercayaan dan cinta. Saya sudah cukup menderita, dan saya tak akan membiarkan diri saya terus dihina. Andreas, yang sejak tadi terdiam, akhirnya membuka mulut. Nisa, jangan begitu. Aku tahu aku salah, tapi kita bisa memperbaikinya. Aku minta maaf, benar-benar minta maaf. Nisa menatap suaminya dengan tatapan kosong, tanpa ada rasa hangat di sana. Kata-kata maafmu sudah terlalu terlambat, Andreas. Kamu sudah membuat pilihanmu, dan aku pun sudah membuat pilihanku. Saya tidak bisa kembali, karena perasaan saya sudah mati. Nisa berdiri tegak, menyerahkan dokumen gugatan cerai kepada pengacara yang ada di sampingnya. Saya sudah selesai dengan semuanya, Andreas. Saya tidak membutuhkan lagi seseorang yang tidak bisa menghargai saya. Dengan satu gerakan tegas, Nisa berbalik dan meninggalkan ruangan itu, meninggalkan Andreas yang terpaku dan Bu Endang yang masih terisak. Stella hanya bisa menundukkan kepala, merasa malu dengan apa yang baru saja terjadi. Hari itu, Nisa melangkah keluar dari rumah keluarga Andreas dengan tegas, membawa semua yang seharusnya menjadi miliknya. Di tangan kanan, ia menggenggam tas berisi dokumen-dokumen penting. Sementara di tangan kiri, ada kotak berisi beberapa barang berharga yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Ia tidak hanya membawa fisik benda-benda tersebut, tetapi juga membawa kebebasannya, harga dirinya,
dan harapan baru yang akan ia ciptakan di luar pernikahan yang telah hancur itu. Ketika ia melangkah keluar dari rumah yang dulu ia sebut rumah tangga, hati Nisa terasa lega meskipun masih diselimuti kesedihan. Ia sudah melewati begitu banyak cobaan dalam pernikahannya dengan Andreas. Namun, satu hal yang tak bisa ditawar adalah keputusan untuk tidak lagi hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan. Andreas, yang sejak awal tidak bisa menerima kenyataan, berdiri di depan pintu dengan wajah kosong dan penuh penyesalan. Namun, untuk Nisa, penyesalan itu sudah terlalu terlambat. Dengan suara yang tegas dan mantap, Nisa berkata, "Aku tidak bisa hidup denganmu lagi, Andreas. Aku sudah membuat keputusan ini. Semua yang ada di sini, baik harta maupun kenangan, adalah hasil kerja kerasku. Kamu telah memilih jalanmu, dan aku pun memilih jalan yang jauh lebih baik untuk diriku sendiri." Andreas, yang merasa dunia seolah runtuh, hanya bisa menatap Nisa tanpa bisa berkata apa-apa. Ia tahu bahwa Nisa sudah tidak bisa diselamatkan. Begitu juga dengan pernikahan mereka. Semua yang ia miliki sekarang, harta, posisi di perusahaan, dan bahkan suami yang tak lagi menginginkannya, sudah hilang begitu saja. Nisa meninggalkan rumah itu dengan langkah pasti, tanpa menoleh ke belakang. Semua yang telah dia bangun, baik secara pribadi maupun profesional, sekarang adalah miliknya. Dan meskipun ia harus melewati masa-masa sulit, Nisa tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia kini memiliki kebebasan untuk membangun kembali hidupnya sesuai dengan keinginannya. Bagi Bu Endang, hidup yang dulu penuh kemewahan dan kenyamanan kini tiba-tiba berubah total. Selama ini, ia selalu bergantung pada kesuksesan putranya, Andreas, dan pada Nisa yang ternyata memiliki lebih banyak kekayaan daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, setelah keputusan Nisa untuk menceraikan Andreas dan meninggalkan rumah keluarga mereka, segala sesuatu mulai runtuh. Tanpa adanya dukungan finansial dari Nisa, Bu Endang merasa terperangkap. Ia yang selama ini hidup dengan kenyamanan dan kemewahan, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Semua aset dan uang yang selama ini mengalir dari keluarga Nisa ke keluarga Andreas, kini mengering begitu saja. Tanpa ada lagi pendapatan atau jaminan hidup, Bu Endang terpaksa mengurangi standar hidupnya secara drastis. Rumah besar yang dulu ia banggakan kini terasa kosong dan sepi. Ketergantungannya pada Nisa dan Andreas membuatnya kehilangan arah, dan ia merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. Suatu hari, ketika Bu Endang sedang duduk di ruang tamu rumah yang kini terasa sunyi, ia teringat akan kata-kata Nisa sebelum pergi. "Kamu mungkin tidak tahu, Bu Endang, tapi aku sudah cukup lama terjebak dalam peran sebagai menantu yang selalu dipandang rendah. Tapi aku tidak akan membiarkan diriku terus dihina. Kamu juga harus belajar untuk mandiri, sama seperti yang aku lakukan." Kata-kata itu seolah menghantui Bu Endang, yang kini benar-benar merasakan dampak dari hidupnya yang bergantung pada orang lain. Tanpa penghasilan, tanpa harta, dan tanpa bantuan dari siapapun, ia merasa terpojok. Hidupnya yang dulu penuh dengan kemewahan kini terjebak dalam keputusasaan. Sementara itu, Stella, wanita muda yang semula begitu penuh rasa percaya diri, mulai merasakan beban emosional yang berat. Ketika pertama kali ia bertemu dengan Andreas, ia merasa semua pintu kesuksesan terbuka di hadapannya. Namun, semakin lama ia berada dalam hubungan dengan Andreas, semakin ia merasa bersalah. Ia tahu perselingkuhannya dengan Andreas telah menyakiti Nisa, bahkan menghancurkan sebuah keluarga yang seharusnya saling mendukung. Stella merasa bahwa ia tidak bisa terus menjalani hubungan ini, terutama setelah mengetahui betapa dalamnya luka yang telah ia sebabkan pada Nisa. Ia merasa cemas setiap kali bertemu Nisa, melihat rasa sakit di mata wanita yang pernah menjadi istri sah Andreas. Suatu hari, Stella memutuskan untuk berbicara dengan Andreas. "Ini tidak bisa terus seperti ini," kata Stella, suaranya penuh dengan keraguan. "Aku merasa sangat bersalah, Andreas. Aku tahu aku ikut menghancurkan rumah tanggamu.
Aku tidak bisa melanjutkan ini lagi. Aku ingin memulai hidup baru, meninggalkan semua ini. Andreas terkejut mendengar keputusan Stella, tapi ia tidak bisa menahan perasaannya. Kamu tidak mengerti, Stella. Aku sudah begitu terjebak. Aku sangat mencintaimu, tapi Nisa adalah bagian dari masa laluku. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Stella menggelengkan kepala dengan penuh ketegasan. Aku mengerti, tapi aku tidak bisa melanjutkan ini, Andreas. Aku tidak ingin menjadi bagian dari kebohongan dan pengkhianatan lagi. Aku harus pergi. Aku ingin memulai hidup yang lebih baik, tanpa melukai orang lain. Dengan itu, Stella meninggalkan Andreas, memilih untuk memulai hidup baru tanpa ada lagi keterikatan dengan masa lalu yang penuh kebohongan. Ia tahu bahwa keputusannya untuk meninggalkan Andreas adalah langkah yang tepat, meski ia merasa berat. Sementara itu, Andreas terpuruk dalam kesendiriannya, merasa kehilangan bukan hanya Nisa, tetapi juga Stella, yang kini memilih untuk menjauh darinya. Tanpa kedua wanita itu, hidupnya terasa kosong dan hampa. Keputusan yang ia buat untuk mengikuti dorongan ibunya, serta perselingkuhannya dengan Stella, kini membawanya pada kehancuran yang tak bisa ia perbaiki. Andreas duduk di ruang tamu rumah kecil yang kini ia tinggali, jauh dari kehidupan mewah yang dulu ia nikmati. Kamar-kamar besar, mobil mewah, dan semua kenyamanan yang dulunya menjadi bagian dari hidupnya kini telah lenyap. Segala yang ia miliki kini terasa begitu jauh, seolah hanya mimpi yang sudah terbang diambil angin. Di meja sebelahnya, ada tumpukan surat tagihan dan pemberitahuan dari bank yang menyatakan bahwa sebagian besar asetnya telah disita. Setiap hari, Andreas terbangun dengan rasa kosong. Tidak ada lagi tawa yang menghiasi rumahnya, tidak ada lagi kemewahan yang mendukung citranya. Hanya ada kesepian dan penyesalan. Ia sering teringat akan hari-hari ketika bersama Nisa, ketika mereka berdua masih menjalani kehidupan yang tenang dan sederhana. Meski Nisa seringkali diperlakukan seperti barang murahan oleh ibunya, Andreas selalu merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang sungguh-sungguh mencintainya dengan sepenuh hati. Namun, ia mengkhianatinya, dan kini ia harus membayar harga yang sangat mahal untuk kesalahannya. Andreas menyalahkan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ia telah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang ibunya, terlalu takut untuk membuat keputusan yang benar, dan terlalu terpesona dengan godaan duniawi. Ia merasa seperti telah kehilangan segalanya, posisi, cinta, dan harga dirinya. Yang paling menyakitkan, ia tahu bahwa Nisa sudah tidak ada di sisinya lagi, dan ia tidak bisa mengembalikannya, tak peduli seberapa keras ia berusaha. Sementara itu, Bu Endang juga terjebak dalam kenyataan yang sama. Dulu, ia merasa bangga dengan status keluarganya yang mapan, dan dengan cara ia bisa memanipulasi situasi untuk keuntungan pribadi. Namun, kini ia merasakan kepahitan hidup yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rumah besar yang dulu ia huni kini kosong. Tidak ada lagi pembantu yang siap melayaninya, dan ia harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan dari suami yang dulu ia andalkan kini hilang, dan tak ada lagi yang datang untuk menyelamatkannya. Satu hal yang lebih menyakitkan bagi Bu Endang adalah kesadarannya bahwa ia telah meremehkan Nisa selama ini. Betapa sering ia merendahkan Nisa, menganggapnya hanya sebagai wanita yang tidak tahu apa-apa, yang hanya bisa berdandan dan bergantung pada suaminya. Bu Endang tidak pernah menyangka bahwa Nisa memiliki kekayaan dan pengaruh yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ia bahkan merasa malu saat mengetahui bahwa semua yang ia nikmati dulu, mulai dari uang hingga kenyamanan hidup, berasal dari kerja keras Nisa, yang selama ini ia anggap remeh. Hari demi hari, Bu Endang merenung. Ia menyadari kesalahannya yang besar, terutama dalam hal memperlakukan Nisa dengan buruk. Ia terlalu sering mencampuri urusan rumah tangga Andreas dan Nisa, dan terlalu sering mengabaikan perasaan menantunya. Sebagai seorang ibu, ia merasa gagal. Bukannya membantu pernikahan anaknya, ia malah mendorongnya ke dalam jurang kehancuran. Dan yang lebih parah,
Ia tidak pernah mengakui peran Nisa yang sejatinya adalah sosok yang kuat, mandiri, dan penuh kasih. Bu Endang mulai menyadari bahwa selama ini ia telah hidup dalam delusi, menilai orang lain hanya dari permukaan tanpa melihat kenyataan yang sebenarnya. Di dalam kesendiriannya, Bu Endang menulis surat. Sebuah surat yang ia tulis dengan penuh penyesalan kepada Nisa. Nisa, aku tahu bahwa aku telah salah selama ini. Aku meremehkanmu, dan aku membiarkan diriku terjebak dalam perasaan iri dan egois. Aku menyesal telah membuat hidupmu begitu sulit, dan aku menyesal telah ikut serta dalam menghancurkan pernikahanmu dengan Andreas. Aku tidak pernah mengerti betapa kuatnya dirimu, betapa berharganya dirimu sebagai seorang istri dan wanita. Aku berharap suatu saat kamu bisa memaafkanku dan melihat bahwa aku telah belajar dari kesalahan ini. Bu Endang meletakkan pena dengan tangan gemetar, menatap surat itu sejenak, seakan berusaha menerima kenyataan pahit tentang kesalahannya. Ia tahu bahwa surat ini tidak akan mengembalikan apa yang telah hilang. Namun, setidaknya ia bisa berusaha untuk memperbaiki diri. Ia berharap, meskipun Nisa telah memutuskan untuk pergi, setidaknya ia bisa memperbaiki hubungan mereka, meskipun itu hanya dalam bentuk pengakuan atas kesalahannya.